Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Purwati Handayani dan teman saya Fakih Mahruf Anggoro. Kami akan menjelaskan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kali ini saya akan menjelaskan siklus hidrologi serta karakteristik dan dinamika air laut. Seperti yang kita ketahui bahwa 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Air merupakan unsur utama bagi kehidupan. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Air yang ada di bumi yang disebut hidrosfer yang berasal dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan atau selimut. Dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di muka bumi. Hidrosfer ini meliputi sungai, rawa-rawa, danau, gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Air merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia. Tidak ada manusia yang hidup tanpa air. Hampir 3/4 permukaan bumi tertutupi oleh air. Lapisan air menutupi permukaan bumi dan membentuk sungai, rawa, danau, awan atau uap air dengan bantuan sinar matahari. Air selalu mengalami sirkulasi atau perputaran air sehingga jumlahnya di bumi relatif tetap. Sirkulasi air ini disebut siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan perputaran air yaitu dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, dan ini terjadi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Air akan selalu mengalami perubahan bentuk selama siklus hidrosfer berlangsung. Berdasarkan lama peredarannya, siklus air diklasifikasikan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Siklus pendek, proses ini diawali dengan evaporasi atau menguapnya air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu naik ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi. Pengembunan menjadi awan, lalu awan tertiup oleh angin disebut adveksi. Padat dan suhu semakin rendah lalu mengalami presipitasi atau turunnya curah hujan, lalu ke laut. Siklus sedang diawali ketika air laut mengalami penguapan karena matahari yang disebut evaporasi. Selain itu, uap air dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut transpirasi. Lalu, uap air menguap ke atmosfer disebut kondensasi atau pengembunan menjadi awan, lalu tertiup oleh angin dan menjadi padat, lalu turun mengalami proses presipitasi atau turunnya air dari atmosfer ke bumi, sebagian diserap oleh permukaan air tanah atau infiltrasi dan sebagian lagi mengalir ke permukaan. Selanjutnya ada siklus panjang yang membedakan presipitasi yang dihasilkan dalam bentuk salju karena daerah pegunungan mengalami tekanan udara rendah. Salju sebagian menguap ke atmosfer menjadi padat disebut sublimasi, lalu sebagian airnya yang mencair mengalir ke permukaan disebut runoff. Selanjutnya ada karakteristik dan dinamika perairan laut. Kalian harus bisa membedakan antara laut dan lautan. Pengertian lautan. Lautan adalah sekumpulan massa air asin terbesar mencakup samudra dan seperti selat atau teluk. Sedangkan laut adalah kumpulan air yang memisahkan pulau-pulau dan benua dengan benua. Ilmu yang mempelajari tentang kelautan disebut oseanografi. Selanjutnya pengertian pasisir dan pantai. Pasisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan, sedangkan pantai adalah jalur daerah tempat pertemuan dataran dan laut. Selanjutnya, klasifikasi laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan proses terjadinya ada laut transgresi atau laut meluas adalah laut yang terjadi karena adanya genangan air laut terhadap daratan pada berakhirnya zaman es. Misal Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. Laut transgresi bersifat dangkal, contohnya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul.
Yang kedua ada laut ingresi atau laut tanah turun, terjadi karena dasar laut mengalami gerakan menurun. Misalnya Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Laut ini memiliki kedalaman di atas 200 meter. Selanjutnya yang ketiga ada laut regresi atau laut yang menyempit, terjadi pada zaman es karena adanya proses sedimentasi sehingga terjadinya penyempitan air laut. Perairan laut berdasarkan letaknya. Pertama ada laut tepi, merupakan laut yang terletak di tepi benua seolah terpisah oleh samudra. Yang kedua ada laut pertengahan atau Mediteran, adalah laut yang terletak di antara benua-benua. Yang ketiga ada laut pedalaman, adalah laut yang terletak di tengah benua dan dikelilingi oleh daratan, misalnya ada Laut Mati. Selanjutnya perairan laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral, laut yang berada di batas antara garis pasang surut air laut yang bisa kering atau tergenang air. Yang kedua ada zona neritik, laut yang kedalamannya 50-200 meter. Di daerah ini sangat banyak ikan loh. Yang ketiga, zona batial, bagian laut yang dalamnya antara 200 hingga 2000 meter. Yang keempat ada zona abisal. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter. Selanjutnya, perairan laut berdasarkan luas dan bentuknya. Yang pertama ada teluk, merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Contohnya ada Teluk Pelabuhan Ratu, Teluk Poso, dan Teluk Tomini. Yang kedua ada selat, adalah laut yang relatif sempit dan terletak di antara dua pulau, misal Selat Sunda, Bali, dan Madura. Yang ketiga ada laut. Laut adalah perairan yang terletak di antara pulau yang relatif luas, misal Laut Jawa, Laut Tengah, dan Laut Merah. Selanjutnya ada samudra. Samudra merupakan laut yang luas terletak di antara benua-benua, misal Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Nah, selanjutnya kita membahas jenis laut berdasarkan pemanfaatan ekonomi. Yang pertama ada laut litoral, yaitu wilayah yang diukur sejauh 12 mil. Yang kedua ada landasan kontinen, yaitu batas wilayah laut yang masih kelanjutan dari benua, jarak paling jauh 200 mil. Yang ketiga ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif, wilayah laut yang diukur sejauh 200 mil ke arah laut bebas. Laut bebas adalah laut milik internasional sehingga semua negara yang berbatasan dengan ZEE berhak memanfaatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada materi ini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu hidrosfer. Pada video sebelumnya teman saya telah menjelaskan bagian dari hidrosfer. Yang pertama itu siklus hidrologi, yang kedua karakteristik dan dinamika perairan laut. Maka untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan persebaran dan pemanfaatan biota laut dan pencemaran dan konservasi perairan laut. Kita masuk ke pembahasan pertama. Persebaran dan pemanfaatan biota laut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1,9 juta kilometer persegi. Laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km, memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. Perairan Indonesia merupakan habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Keberadaan laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Sekitar 2,8 juta keluarga nelayan yang tersebar di 9.326 desa pesisir menggantungkan hidupnya dari laut. Hasil tangkapan nelayan menjadi sumber protein penting bagi masyarakat. Selain itu, laut juga digunakan sebagai sarana utama kegiatan transportasi dan distribusi ke seluruh wilayah. Laut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, laut harus dimanfaatkan secara benar. Pada persebaran dan pemanfaatan biota laut menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemanfaatan perairan laut Indonesia. Yang kedua,
potensi perairan laut Indonesia. Yang ketiga, persebaran biota laut Indonesia. Yang keempat, hutan mangrove. Pemanfaatan perairan laut Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya yang dikirim ke luar negeri seperti Cina, Jepang, bahkan sampai ke Amerika untuk diolah sebagai bahan makanan. Dari hal tersebut, kita dapat berpendapat bahwa kekayaan laut Indonesia tidak hanya indah, tetapi memiliki kualitas internasional. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus memperhatikan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan kekuatan yang berlanjut. Berikut adalah beberapa manfaat kekayaan sumber daya Indonesia. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua, sebagai objek wisata. Yang ketiga, sebagai media transportasi. Dan yang keempat, sebagai barang tambang Indonesia. Kita masuk ke materi selanjutnya. Potensi perairan laut Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 3/4 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut, terdapat 17.500 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai panjang terbesar kedua setelah Kanada. Faktor fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan terbesar maritim di dunia. Indonesia mendapatkan julukan mutiara terpendam. Akan potensi kelautan itu belum banyak disentuh, mulai dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE maupun kawasan sepanjang pantai. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain perikanan, budidaya kelautan, dan bioteknologi. Selanjutnya, persebaran biota laut di Indonesia. Persebaran biota laut Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perikanan. Perikanan terdiri menjadi dua bagian, yaitu perikanan pesisir pantai dan perikanan laut dalam. Pada perikanan pesisir pantai, perikanan pantai terdapat di kawasan laut dangkal dengan jarak tempuh kurang dari 60 mil dari pantai. Jenis penangkapan ikan ini biasanya dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggunakan perahu dayung atau kapal motor tempel. Karena peralatan yang digunakan sangat terbatas, hasil tangkapannya pun jadi kurang memuaskan. Jenis ikan yang sering ditangkap oleh nelayan antara lain seperti ikan kembung, teri, petek, lemuru, dan berbagai jenis moluska seperti cumi dan ubur-ubur. Yang kedua, perikanan laut dalam. Perikanan laut dalam merupakan jenis penangkapan ikan di laut lepas atau samudra yang biasanya dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan perikanan dengan peralatan canggih. Mereka biasa pergi menangkap ikan dengan kapal trawl serta alat penangkap ikan berupa pukat harimau. Jala ikan jenis ini mampu menjaring ikan dalam jumlah yang banyak, mulai dari ikan besar sampai ikan berukuran kecil. Komoditas yang menjadi andalan tangkapan adalah tuna dan cakalang. Yang kedua, rumput laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan komoditi rumput laut, di mana kegiatan pengembangannya telah dilakukan di seluruh perairan Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Selanjutnya yaitu terumbu karang. Penyebaran terumbu karang di Indonesia tidak hanya terbatas secara horizontal saja, namun juga secara vertikal dengan faktor kedalaman dan struktur substrat. Pertumbuhan dan perkembangan karang berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Beberapa hal yang menjadi faktor pembatas antara lain cahaya, oksigen, suhu, serta kecerahan. Secara umum, penyebaran terumbu karang di Indonesia tersebar di pantai barat Sumatera dan Jawa bagian selatan yang dipengaruhi oleh arus Laut Hindia. Keanekaragaman terumbu karang di daerah ini relatif rendah dikarenakan adanya akuelin berupa air yang naik membawa air dingin dari dasar samudra. Pantai yang banyak lumpurnya seperti pantai utara Jawa tidak mempunyai keanekaragaman terumbu karang yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang air surut. Hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, beberapa bagian dari pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan juga pulau kecil lainnya.
Jenis tumbuhan yang hidup di hutan mangrove di Indonesia sekitar 89 jenis, yang total luas keseluruhannya mencapai angka 3.716.000 hektar. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup, berlindung, mencari makan, atau berkembang biak. Dan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomi dari kayu dan makhluk hidup di dalamnya. Penduduk biasanya memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar dan bahan pembuatan arang. Kita akan memasuki penjelasan selanjutnya. Pencemaran dan konservasi perairan laut. Pencemaran dan konservasi perairan laut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian pencemaran air laut. Yang kedua, penyebab pencemaran air laut. Yang ketiga, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Yang keempat, konservasi perairan laut. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian pencemaran. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasi asing ke dalam laut yang berpotensi memberikan efek bahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang besar, yang sebagian besarnya adalah bahan pengurai ataupun filter. Dengan cara ini, racun yang terkontaminasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan. Semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen. Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiup angin ataupun terhanyut maupun melalui tumpahan. Penyebab pencemaran. Penyebab pencemaran terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pencemaran oleh minyak bumi. Pencemaran oleh minyak bumi. Saat ini industri minyak bumi telah berkembang pesat, sehingga kecelakaan yang mengakibatkan tercecernya minyak bumi di lautan hampir tidak dapat dihindari. Apabila terjadi pencemaran minyak di lautan, akan mengakibatkan minyak mengapung di atas permukaan laut yang akhirnya terbawa oleh arus dan terbawa ke pantai. Pencemaran minyak mempunyai pengaruh luas terhadap hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu daerah. Minyak yang mengapung sangat berbahaya bagi kehidupan burung laut yang suka berenang di atas permukaan. Tubuh burung akan tertutup minyak. Untuk membersihkannya, mereka menjilatinya. Akibatnya, mereka banyak minum minyak dan mencemari diri sendiri. Yang kedua, logam berat. Logam berat ialah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap centimeter kubiknya. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. Logam berat seperti merkuri, timbal, arsenik, kadmium, kronium, seng, dan nikel merupakan materi anorganik yang sering menimbulkan berbagai permasalahan pada perairan. Penyebab terjadinya pencemaran logam berat pada perairan biasanya berasal dari masuknya air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri. Yang ketiga, pencemaran oleh sampah. Plastik telah menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang terapung dan terendam di lautan. 80% dari sampah di laut adalah plastik. Yang keempat, pestisida. Yang kelima, pencemaran akibat proses eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi adalah kejadian peningkatan atau pengkayaan nutrisi, biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor dalam ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktif primer, ditandai dengan pertumbuhan tanaman yang berlebih, yang cenderung cepat membusuk. Yang terakhir adalah pencemaran akibat polusi kebisingan. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Ada beberapa upaya dan pencegahan pencemaran laut. Hal ini harus didasarkan antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, perlu adanya sanksi yang ditegaskan terkait pelanggaran pencemaran yang ada. Berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran laut. Yang pertama, tidak membuang sampah ke laut. Yang kedua, penggunaan pestisida secukupnya. Ketiga, selalu biasakan untuk tidak membuang puntung rokok di sekitar laut. Yang keempat, kurangi penggunaan sampah plastik. Yang kelima, jangan tinggalkan tali pancing atau jala pada laut.
dan masih banyak lagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Materi selanjutnya yaitu konservasi perairan laut. Konservasi dalam bahasa Inggrisnya disebut juga conservation, yang artinya pengawetan atau perlindungan alam. Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan dan pengembangan alam menurut status aslinya. Dengan kata lain, dalam konservasi laut diharapkan agar mampu untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut, baik berupa hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya, sehingga tercipta alam laut yang alami tanpa diusir oleh tanda tangan usil manusia. Konservasi ekosistem laut merupakan upaya untuk melindungi dan mengembangkan potensi ekosistem yang ada di laut dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terciptanya kelestarian ekosistem. Bentuk-bentuk konservasi laut sebagai berikut. Yang pertama adalah konservasi ekosistem pantai. Pantai merupakan ekosistem yang terletak antara garis air surut terendah dan air pasang tertinggi. Banyak di antara pantai-pantai di Indonesia yang mengalami abrasi, mulai dari yang tingkat abrasinya rendah, sedang, sampai yang tingkat abrasinya parah atau tinggi. Yang kedua, konservasi ekosistem estuari. Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadi pencampuran antara air tawar dengan air laut. Salah satu bagian wilayah pesisir yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi adalah estuari atau muara sungai. Daerah ini merupakan sistem produktif yang setara dengan hutan hujan tropis dan terumbu karang, karena perannya adalah sebagai sumber zat hara, memiliki komposisi tumbuhan yang beragam, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung sepanjang tahun, serta sebagai tempat terjadinya fluktuasi permukaan air akibat aksi pasang surut. Estuari merupakan wilayah yang sangat dinamis, rentan terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan ekonomi. Estuari merupakan wilayah yang sangat dinamis, rentan terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan, baik fisik maupun biologi, dari dampak aktivitas manusia di darat maupun pemanfaatan sumber daya perairan laut secara berlebihan. Yang ketiga, konservasi hutan mangrove. Mangrove atau bakau merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut seperti pantai berlumpur, berpasir, dan muara sungai. Ekosistem mangrove sebagai ekosistem perairan antara darat dan laut telah diketahui mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai penghasil bahan organik, tempat berlindungnya berbagai jenis binatang, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang, sebagai pelindung pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, penghasil kayu bangunan, kayu bakar, kayu arang, dan tani. Masing-masing kawasan pantai dan ekosistem mangrove memiliki historis perkembangan yang berbeda. Perubahan keadaan wawasan pantai menjadi ekosistem mangrove sangat dibutuhkan oleh faktor alamiah dan faktor campur tangan manusia. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain pelindung garis pantai, pencegah intrusi laut, habitat atau tempat tinggal, tempat pencarian makan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat pemijahan bagi aneka biota laut, bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro dengan fungsi ekonomisnya antara lain penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut, tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. Sedangkan daerah pantai atau daerah yang terletak di bagian hilir, daerah aliran sungai atau das yang berbatasan dengan laut masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan kelerengan kurang dari apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf.